Are you ready? Pull them in the tell what you done. Let's go. Bisa menyebutkan nama, asal universitas juga sedang berada di semester berapa? Oke, sebelumnya perkenalkan aku Farel Zaudan, biasa dipanggil Farel aja ya. Oke, nama panggilannya Dai. Saya mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019, usianya 22 tahun. Aku Nanda Fadila di sini usianya berarti sekarang udah 20 tahun. Saya Suci Agnia, umur saya 22 tahun. Kanan. Setengah Indonesia, setengah orang luar gitu. Wajahnya ya, dari wajahnya kayaknya yang sebelah kanan yang pakai baju putih, Deng. First impression-nya ya jadi lebih menarik. Cuma kalau kayaknya ada di posisi yang sama dengan yang pakai baju hitam, nah itu belum tentu yang pakai baju putih lebih menarik sih. Cuma kalau dua foto ini yang dibandingin, kayaknya yang pakai baju putih saya anggap lebih menarik. Gitu sih. Dari point of view aku, foto yang sebelah kiri kali ya, yang background warna biru. Secara pengambilan gambar kali ya, kayak point of view gambarnya kan, kalau yang sebelah kiri tuh lebih jelas gitu ya, mukanya kelihatan gitu. Itu yang pakai baju kotak-kotak. Oke, Karena mukanya sih pasti. Oke. Saya anterin yang butuh lah. Jadi saya pasti anterin. Kayaknya ya kemungkinan besar saya anterin yang pakai baju hitam. Dan nggak akan nawarin yang pakai baju putih karena saya cenderung tidak ingin direpotkan. Seperti itu. Untuk mengantarnya pulang sih, gimana ya? Karena sebelumnya nggak pernah. Kayaknya aku nggak mau ya. Kak, apa ya? Misal seseorang yang cenderung lebih cantik atau lebih ganteng gitu. Kadang memiliki kayak keistimewaan dalam berbagai hal gitu, atau untuk diutamakan dalam berbagai hal gitu dibandingkan dengan kondisi fisik yang mungkin buat sebagian orang di bawahnya. Pikirin ya, emang standar beauty-nya kayak apa? Itu sih, kayak kamu menyebut itu beauty gitu, sebenarnya privilege itu dimiliki sama banyak orang ya, tapi beauty privilege ini balik lagi dia merujuk ke hal yang tadi gitu, ke yang beauty itu tuh emang standarnya kayak apa sih gitu. Mengalami sih kayaknya enggak ya, sesadarnya aku gitu, ingat aku sih enggak pernah mengalami yang dikatakan beauty privilege itu. Tapi kalau melihat mungkin di lingkungan kampus ada sih ya pasti beauty privilege itu, kayak misalnya orang yang dianggap ya mengikuti standar gitu beauty, dia tuh biasanya lebih easy untuk make relation sama orang gitu. Udah sering sih. Itu pasti udah nggak asing lagi. Pertama kayak gak jauh, jangankan soal ke dosen ya, kayak ke teman-teman aja pasti yang dilihat pertama itu dari tampangnya ya. Kayak misalnya kita first impression ke orang tuh pasti dilihat dari mukanya. Yang pasti banyak dideketin atau enggak banyak ditanya, banyak temennya itu pasti yang punya beauty privilege itu. Yang kedua pasti dari dosen ya, ada perlakuan khusus tersendiri gitu. Aku punya 2 rekan gitu. Sama-sama bidangnya yaitu UID, dia anak desain dua-duanya. Jadi kayak kondisi mereka tuh ada di posisi yang sama, dari jurusan yang sama pula gitu. Pokoknya banyak kondisi mereka yang mirip gitu. Cuma yang satu tuh katakanlah gitu relatif lebih berat bobot tubuhnya dibanding yang satu lagi, dan yang satu lagi ini ya mungkin lebih tirus, lebih langsing dan
ya relatif lebih menarik gitu ya menurut sebagian orang adalah ketika ada pemilihan model untuk kantor saya. Nah itu nggak ada pengumuman, nggak ada seleksi gitu. Kayak tiba-tiba yang dipilih itu temen saya yang tadi, yang cewek yang lebih langsing, yang lebih tirus dan yang nggak pakai jilbab. Sementara kalau gimana ya? Maksud saya itu adalah ini kayak ujuk lagi tiba-tiba gitu. Kayak tiba-tiba diambil aja gitu. Dari sama mentornya gitu, sama supervisornya tiba-tiba diambil karena memang di kelompok anak-anak magang ini dia yang paling menarik menurut teman-teman saya gitu. Jadi kayak langsung ambil. Padahal kan mungkin secara skill modelingnya atau skill public speakingnya belum tentu se-capable itu gitu. Di fisik cenderung sejauh ini enggak sih? Lumayan ya. Pertama saya jadi lebih menyadari apa ya, kekurangan dan kelebihan diri sendiri gitu, dan juga orang lain tentunya. Jadi maksud saya yang pertama pasti insecure karena aku gak punya privilege itu. Tapi yang kedua ambil positifnya sih, dari situ kita jadi nggak stuck di situ aja, karena mau nggak mau kita harus mengakui beauty privilege itu emang ada, tapi privilege karena itu membawa banyak keuntungan sih. Tapi ya meskipun ada sisi negatifnya, tapi menurut aku banyak sisi positifnya sih. Lebih bisa bersih gitu. Kadang ada orang yang karena punya beauty privilege kemudian jadi banyak orang lain yang berekspektasi ya, sehingga kadang ya ibaratnya apa ya, mungkin pressure-nya lebih besar gitu, social pressure-nya jadi terkesan seperti curse, mungkin kayak gitu sih. Kutukan juga saya nggak bisa mengatakan hal itu ya, karena kita lihat sendiri loh gitu, orang-orang cantik itu memang banyak yang dapat kemudahan gitu. Apanya yang jadi kutukan gitu, kayak kalau secara emosional kayak pengen bilang gak bersyukur lo gitu, padahal udah cantik gitu. Kayak gitu. Terus kalau harus banget nih memilih ya, saya ini aja, data driven aja. Ya udah, karena secara scientific beauty disebut privilege ya. Udah saya anggap kecantikan itu adalah privilege gitu. Karena memang faktanya secara riset ilmiah kayak gitu. Meskipun ya ini bisa berubah. Beauty ya, menurut aku everyone beauty sih. Jadi ya menurut aku itu hal yang kenapa harus kamu menyebut itu sebagai curse gitu. Kenapa? Kayak itu sebuah keuntungan dan semua orang tuh menurut aku beauty gitu. Mereka setiap orang tuh beauty in their own way gitu. Mereka punya caranya sendiri, punya definisinya sendiri tentang beauty itu. Jadi beauty is not a curse gitu.